Perplexity AI merupakan platform kecerdasan buatan berbasis NLP yang mampu memahami dan menjawab pertanyaan secara cepat, merangkum dokumen, serta menyusun informasi dari berbagai sumber. Bagaimana kita memanfaatkan Perplexity Pro untuk mencari judul-judul yang sekiranya itu laku di Sinta, jurnal Sinta maupun Scopus. Nah, yang pertama kita masukkan dulu promptnya. Ini promptnya, misal temanya terkait pendidikan, Ctrl AC. Di situ masukkan ke Perplexity, atau Ctrl V, salin. Oke, selanjutnya kita pakai GPT 5.4 ya. Nah, setelah itu kita kirimkan saja, kirim. Kita tunggu dulu, biarkan dia mencari, merekomendasikan judul-judul apa sih yang masih relevan untuk kita teliti atau untuk sebagai kajian penelitian kita. Nah, di judul yang pertama dikasih rekomendasi bahwa melampaui deteksi AI, rekonstruksi asesmen autentik di pendidikan tinggi melalui bukti berbasis proses dan akuntabilitas relasional. Nih, judul 4, 5, 6, wah banyak ini ya. Kita biarkan dia selesai dulu. Oke, setelah itu kita kirimkan promptnya lagi. Kirim judul terbaik dari 10 judul di atas. Kirim kan satu judul terbaik dari 10 di atas. Nah, ternyata diberikan rekomendasi yang mana melampaui deteksi AI, rekonstruksi asesmen autentik di pendidikan tinggi melalui bukti berbasis proses dan akuntabilitas relasional. Nah, setelah itu kita bisa kembangkan lagi nanti ya terkait judul ini dengan menyusun outline yang mana bisa kita bahas di video berikutnya. Namun pada saat ini kita hanya membahas bagaimana Perplexity merekomendasikan atau memberikan judul-judul terbaik untuk kita teliti yang mana itu relevan dalam isu sekarang. Dan tentunya di Perplexity juga bisa untuk mengolah atau menggantikan software software SPSS ya untuk kuantitatif. Tadi sempat saya coba, hasilnya kurang lebih mirip dengan selisih juga mirip, tidak jauh beda. Dengan promptnya seperti ini ya, kita tetap kirimkan dulu data mentahnya, lalu kita pastikan ini promptnya, hasilnya seperti ini, lalu kita cocokkan dengan ini model summary, kita cocokkan dengan hasil olahan SPSS saya sendiri. Bisa kita lihat di sini model summary pada R square-nya, kita lihat R square R2 ini ya 0,3031 dan R-nya 0,5506. Kita cocokkan kurang lebih, nah kurang lebih mirip-mirip ya, jadi selisihnya cuma sedikit sekali. Oke, selanjutnya pada bagian cocokkan lagi bagian ANOVA pada F-nya 13,91. Kita cocokkan ANOVA. Nah 13, nah F-nya 13,91. Kurang lebih untuk gambaran umum
Perplexity bisa menggantikan peran software SPSS kuantitatif sebagai pengolahan data atau sebagai bahan evaluasi kita, yang mana setelah kita melakukan olah data di SPSS, kita juga perlu konfirmasi melalui Perplexity. Nah, kita bisa memanfaatkannya gitu loh. Jadi Perplexity juga bisa menggantikan peran software SPSS ya, terkait pengolahan tadi, uji ANOVA, model summary, koefisien regresi, dan lain-lain. Itu kurang lebih bisa, dan hasilnya juga mirip-mirip. Oke, selanjutnya akan dijelaskan terkait manfaat lain terkait Perplexity yang akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun manfaat Perplexity AI menurut penelitian Wati 2024, Perplexity AI memiliki manfaat besar dalam pembelajaran di perguruan tinggi karena mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat. AI ini juga membantu mahasiswa mencari dan menavigasi informasi secara efisien, menambah wawasan melalui penjelasan yang jelas, serta bermanfaat dalam bidang seperti jurnalisme untuk pengecekan fakta. Selain itu juga, Perplexity AI mudah digunakan, dapat diakses gratis melalui web, tidak memerlukan penyimpanan, dan cukup login dengan akun Google. Adapun perbedaan antara Perplexity AI dengan ChatGPT, antara lain di ChatGPT itu sebagai chatbot percakapan yang memungkinkan interaksi alami, memahami konteks kompleks, dan memberikan jawaban relevan. Akurasinya bergantung pada data. Jika data objektif, maka netral, tetapi bisa mereplikasi bias jika datanya bias. Sementara itu, pada Perplexity AI dirancang sebagai mesin pencari berbasis AI yang interaktif dan terstruktur. Perplexity unggul dalam pencarian relevan berbasis preferensi pengguna, efektif untuk SEO dan konten faktual, serta memiliki kemampuan penalaran bahasa yang baik untuk menjawab pertanyaan logis. Perplexity bisa diakses secara gratis dan juga berbayar, di mana Perplexity Pro bisa dibeli lewat marketplace seperti Shopee atau Tokopedia dengan harga lebih murah berupa akun private atau sharing. Kemudian bisa berlangganan langsung melalui via situs aplikasi menggunakan kartu kredit berupa rupiah atau USD. Bisa juga melalui paket bundling Telkomsel dengan kuota internet. Biaya pada Perplexity versi dasar yaitu menyediakan layanan premium atau pro dengan biaya mulai dari $20 atau sekitar Rp315.000 per bulan untuk setiap pengguna. Selain itu, tersedia paket yang lebih tinggi yaitu Perplexity Enterprise Pro dengan pilihan self-serve seharga $40 per bulan atau $400 per tahun per pengguna. Tak hanya itu, kalian juga bisa membeli langsung di aplikasi Perplexity dengan 3 pilihan yaitu pribadi, pendidikan, dan bisnis. Pada pribadi itu terdapat 2. Yang pertama ada Perplexity Pro seharga Rp280.500. Biasanya cukup untuk kebutuhan harian dan tugas. Yang kedua ada Perplexity Max seharga Rp2.755.500. Biasanya fitur yang paling lengkap dan performa tinggi. Selanjutnya ada di pendidikan hanya ada 1 yaitu Education Pro seharga Rp148.500. Lebih cocok dan lebih murah untuk pelajar atau guru. Yang terakhir di bisnis itu terdapat 2. Yang pertama ada Enterprise Pro seharga Rp561.000. Biasanya untuk tim kecil atau awal pakai AI. Dan yang kedua ada Enterprise Max seharga Rp4.471.500. Biasanya untuk perusahaan besar dan penggunaan intensif.